Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Indonesia. Buat kita semua. Malam ini kita berkumpul di Zoom meeting. Ini acara sosialisasi Kongres pertama IKASMA tahun 2021. Ini sosialisasi yang kedua. Sosialisasi yang pertama itu beberapa hari yang lalu itu untuk angkatan 82 sampai 86 ya, sampai 86. Nah, malam ini sosialisasi untuk 87 sampai 91. Untuk persingkat waktu, acara malam ini nanti ada paparan dari Bang Jahir selaku Ketua Umum IKASMA 54. Lalu ada paparan dari OC dan langsung disertai dengan masukan saran tanya jawab dari abang-abang tambahan dari angkatan 87 sampai 91 terkait dengan perhelatan IKASMA 54, yaitu rapat anggota dan kongres pertama IKASMA 54. Jadi ini kok nama gue nggak muncul, Det? Ada namanya Nenik tuh. Untuk mempersingkat waktu, Bang Jahir, kami persilakan. Baik. Testing. Mohon info suara saya jelas nggak? Kurang. Jelas. Baik. Kalau jelas saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Organizing Committee Kongres IKASMA 54 beserta seluruh jajarannya, kawan-kawan sekalian, angkatan 87 sampai dengan angkatan 91 yang hadir pada kesempatan Zoom meeting pada malam hari ini. Bersyukur kepada Allah kita diberikan kesehatan. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit flashback kepada kawan-kawan yang ada di sini, bahwa ada peristiwa yang tidak bisa dilepaskan dari lahirnya sebuah wadah yang kita kenal dengan IKASMA 54. Persisnya tanggal 5 Juni tahun 2004 telah dibentuk sebuah wadah yang diberi nama Ikatan Alumni SMA Negeri 54 Jakarta. Kemudian berkat diskusi-diskusi informal antar lintas angkatan, maka dibentuklah beberapa pokok-pokok tujuan dari berdirinya IKASMA. Kenapa ini saya sampaikan? Ini sengaja disampaikan untuk buat kita fokus pada tujuan dan sasaran berdirinya IKASMA 54 saat itu. Nah, tentunya tujuan-tujuan ini yang selama ini saya gunakan sebagai landasan operasional di Ikatan Alumni SMA 54. Kalau saya bacakan, yang pertama, tujuan dari IKASMA satu, mempererat, membina dan mengembangkan semangat persatuan dan kekeluargaan sehingga terwujud kesatuan alumni SMA Negeri 54 Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, menumbuhkan, membina, mengembangkan alumni SMA Negeri 54 Jakarta untuk memiliki kematangan berpikir, integritas sosial yang tinggi, dan memiliki pribadian yang berlandaskan iman dan takwa. Yang ketiga, mendukung para anggotanya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki anggota secara profesional guna dimanfaatkan bagi kepentingan para anggota alma mater masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, menghimpun informasi, sumber daya, dan menjalankan upaya-upaya lain yang dapat digunakan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan anggota serta masyarakat pada umumnya. Yang kelima, menggunakan sumber daya informasi dan jaringan yang dimiliki oleh seluruh anggota IKASMA untuk membantu semua anggota alumni agar terbentuk suatu keluarga alumni yang saling membantu dan saling mendukung. Yang keenam, menjalin dan memelihara
hubungan kerjasama dengan alma mater, organisasi-organisasi lingkungan SMA Negeri 54 Jakarta, dan organisasi publik lainnya. Yang 7, memelihara serta menjunjung tinggi cita dan kehormatan IKASMA 54 dan SMA Negeri 54 Jakarta sebagai alma mater. Yang terakhir, turut serta dalam pencapaian visi dan perwujudan misi SMA Negeri 54 Jakarta. Nah, itulah kawan-kawan sekalian, landasan yang saya gunakan selama ini, di mana pada tahun 2009 saya di baiat lah kalau istilah saya sebagai ketua presidium alumni SMA Negeri 54 yang waktu itu dihadiri oleh beberapa perwakilan angkatan. Nah, tentunya ini sebuah proses awal yang lahir dari perjalanan IKASMA, walaupun sebelumnya pernah ada periode sebelumnya, sebelum 2004 itu atas inisiasi kawan kita angkatan 82 yaitu saudara Jarod. Nah, tentunya ini menjadi catatan penting bagi perjalanan IKASMA ke depan agar IKASMA ke depan ini punya sejarah yang nggak bisa kita lupakan. Nah, tentunya juga harus mengikuti tatanan organisasi yang lazimnya. Atas dasar itu saya bersyukur kepada Allah. Januari 2019 kita sudah mendaftarkan IKASMA ini ke dalam bentuk legalitas, yaitu akte pendirian yang tercantum sesuai dengan undang-undang Ormas itu adalah perkumpulan alumni SMA Negeri 54 Jakarta. Nah, inilah yang saya harapkan kepada seluruh alumni, seluruh angkatan, agar ini dijadikan landasan awal untuk bergerak, karena biar bagaimana secara hukum lembaga kita sudah diakui oleh pemerintah. Tentunya masih banyak penyempurnaan yang diperlukan, baik bagaimana tatanan organisasi, sempurnakan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian ada kode etik, kemudian juga program-program kerja yang memang sesuai dengan 8 tujuan pokok berdirinya IKASMA. Nah, inilah saya mendorong supaya kawan-kawan di OC dan SC menyusun sebuah rancangan yang lebih rigid agar IKASMA 54 ini betul-betul punya landasan hukum yang kuat, landasan operasional yang terukur, sehingga siapapun yang memimpin IKASMA di kemudian hari punya guidance untuk bisa menjalankan amanat dari anggota. Nah, ini mungkin introduksi dari saya. Saya berharap dari sosialisasi perangkatan dan perangkatan ini akan memperkaya usulan-usulan, karena biar bagaimana IKASMA ini lembaga atau organisasi yang dimiliki oleh seluruh anggota, baik angkatan 82 sampai dengan angkatan yang tak terhingga. Karena setiap tahun kita pasti akan mendapat anggota-anggota baru di alumni. Nah, itu mungkin yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, dan bersyukur kepada Allah selama ini komunikasi kita dengan pihak sekolah cukup kondusif. Artinya setiap ada alumni yang baru lulus dari SMA, kami atau mewakili IKASMA selalu diundang untuk hadir menerima data dari sekolah. Dan alhamdulillah sampai dengan hari 13 kepala sekolah yang sudah berinteraksi dengan kita. Ini yang patut kita syukuri, dan saya berharap di kemudian hari ini akan terus menjadi program rutin dari IKASMA 54. Itu mungkin pendahuluan dari saya. Tentunya kalau boleh saya sedikit sampaikan perjalanan 2009 sampai dengan 2020, banyak hal yang sudah kita lakukan, tapi masih banyak hal yang belum kita sempurnakan. Reuni akbar, kita mengadakan kegiatan sosial, kita mengadakan kegiatan usaha melalui komunitas-komunitas UMKM dan sebagainya. Tapi ini semata-mata semua baru dijalankan, kalau boleh saya sebutkan ini sporadis. Oleh karena itu saya mohon kepada kawan-kawan turut memberikan masukan agar IKASMA ke depan ini betul-betul terukur, punya landasan yang kuat, dan insya Allah akan bermanfaat buat seluruh anggota. Saya rasa mungkin itu pendahuluan dari saya, Pak Hadi Bang Hadi sebagai Ketua OC. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan juga buat teman-teman alumni angkatan 87 sampai dengan angkatan 91 yang hadir pada hari ini. Juga saya yakin setelah acara ini kita akan siar ulangkan melalui Facebook, melalui jaringan-jaringan sosial yang kita miliki. Dan saya yakin ribuan alumni kita pasti nanti akan mendengar, menyaksikan, dan kita berharap pada saatnya nanti, pada saat kongres, semua teman-teman alumni sudah memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dari
berdirinya Ikatan Alumni SMA Negeri 54. Demikian, terima kasih, mohon maaf kalau terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jahir kan Wabarakatuh. jatahnya 5 jam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terlalu singkat Bang Jahir, jatahnya 5 jam bisa. Baik, untuk OC disampaikan oleh Bang Taufik, nanti saya menambahkan. Silakan Bang Taufik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua OC dan salam kenal untuk angkatan 87 sampai 91. Saya posisi saat ini adalah sebagai sekretaris dari OC dan yang merangkum keseluruhan aktivitas kita yang akan berjalan. Dan mudah-mudahan dalam kongres pertama ini kita bisa sukses dan berhasil melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas yang kita emban saat ini. Sebenarnya ini adalah tugas sosial, ya kan? Ini tugas sosial buat teman-teman karena dari kita untuk kita. Karena alumni ini saya kebetulan posisi saya di sekretaris dan angkatan saya 83 barengan sama Bang Jahir, lulusnya bareng, sekolahnya bareng, bandelnya bareng, bolosnya bareng. Dan kemudian adapun rencana-rencana kita ke depan kita sudah share ke teman-teman. Mudah-mudahan dapat dipahami juga sesuai dengan tadi Pak Bang Jahir bicara. Kita satu tujuan, ya. Pertama adalah pemahaman tentang apa itu sebuah organisasi atau sebuah perkumpulan atau sebuah untuk menjalin silaturahmi kita antara alumni yang ada sekarang ini. Kita perlu alumni. Teman-teman kita semuanya saya juga selalu memantau di wirausaha. Kebetulan saya salah satu juga roda perjalanannya ada, kita punya koperasi, salah satu juga di sana. Makanya wirausaha ini sangat perlu buat kita bisa usaha, apalagi dalam kondisi pandemik saat ini, itu kita sangat prihatin dengan kondisi yang ada. Mudah-mudahan dengan pandemik ini atau corona ini, COVID-19 dapat berjalan kesananya dengan berhenti segera, yang kita harapkan sekali karena bukan kendala tapi memang sudah qadarullah sudah berjalan yang harus kita lampaui. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu sebelum pelaksanaan kongres ini, kita bisa bertemu di darat dan kemudian kita bisa berjalan bersama mengarungi kehidupan ini. Adapun rencana-rencana kita di kemudian hari adalah bergunalah. Manusia itu berguna untuk manusia yang lain. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu. Kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak Ketua, silakan ditambahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan aja bahwa OC sudah membuat tahapan-tahapan dan ini bisa diisi sebagaimana kita sosialisasikan bahwa bulan Oktober kemarin sampai November itu kita akan rekrutmen anggota OC. Mungkin abang-abang, mbak-mbak dari angkatan 87 sampai 91 bisa mengirimkan atau berkenan menjadi panitia membantu di sesi-sesi tertentu. Menghubungi Bang Taufik selaku sekretaris OC. Lalu juga kita di bulan Oktober November ini melakukan sosialisasi ke semua angkatan bagaimana jadwal. Lalu nanti bulan Desember itu sampai Januari itu pelaksanaan rapat anggota dan kongres pertama IKASMA 54. Selanjutnya adalah sosialisasi lintas angkatan ini memakai Zoom meeting dengan ID dan password yang sama di semua angkatan. Lalu juga nanti bisa bergabung di tautan Telegram yang senantiasa di-share di grup WA kan itu. Lalu selanjutnya adalah ini jadwal-jadwal. Ini jago itu. Jadi UIS 2 kali.
ya, jadwal-jadwal sosialisasi dari pertama yang di hotel sampai sosialisasi yang ke-8 sampai angkatan 2020. Nah, selanjutnya adalah rencananya itu tanggal 14 November dan sampai 20 Desember 2020 itu sosialisasi pendaftaran kandidat Ketua Umum IKASMA periode 2021 sampai 2023. Periodisasi ini mengikuti referensi yang ada di akta notaris kan itu 3 tahun. Lalu kemudian karena di dalam akta notaris itu kekuasaan tertinggi itu ada di rapat anggota, kita memakai nama kegiatan rapat anggota untuk tanggal 20 dan tanggal 10. Tanggal 20 ini bisa membahas akta notaris sendirian, bisa juga tidak, tergantung anggota. Lalu membahas anggaran dasar IKASMA 54 dan rencana kerja 3 tahun. Karena anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini belum disahkan kan itu. Dulu kalau tidak salah setelah reuni Akbar tahun 2004, tahun 2005 itu saya termasuk bersama wakil-wakil angkatan itu memimpin musyawarah, ya kan itu, yang akhirnya memilih secara aklamasi angkatan 82 Bang Jarod sebagai ketua IKASMA kan gitu. Walaupun di tengah jalan vakum kan itu. Tapi kalau tidak salah 2005-nya itu kita membahas ADART di Sukabumi. Nah, sayangnya itu juga hilang diterpa angin kan gitu. Nah, selanjutnya tanggal 10 Januari 2021 itu pembahasan anggaran rumah tangga IKASMA, lalu penetapan mekanisme pemilihan dan penetapan calon ketua umum IKASMA 54. Jadi materi-materi ini tentunya yang menyiapkan adalah steering committee kan itu. Tapi semuanya itu diputuskan oleh anggota, oleh alumni kan itu. Draft-draftnya diterima atau ditolak atau dibuat draft yang baru itu kembali kepada para peserta yang notabene alumni SMA 54. Lalu tanggal 11 sampai 23 Januari 2021 adalah sosialisasi calon ketua umum IKASMA. Dan yang terakhir adalah Kongres IKASMA. Jadi di rapat anggota itu sekaligus menyepakati bahwa forum tertinggi adalah kongres kan gitu. Dan nanti tentunya kata kongres ini tercantum di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKASMA 54 yang dibahas dan disahkan kan itu. Nah, selanjutnya tanggal 24 itu menetapkan ADART IKASMA 54, lalu memilih dan menetapkan ketua umum IKASMA 54, memilih anggota formatur untuk membantu ketua umum dalam menyusun kepengurusan IKASMA 54 periode 2021-2023 dan menetapkan program kerja 3 tahun ke depan. Dan draft-draft ini tentunya nantinya diserahkan kepada forum yang notabene pesertanya adalah alumni SMA 54. Mengenai teknis apakah ini online ataukah offline, OC siap saja mengadakan kegiatan secara offline, tapi tentunya nanti kita mengkaji apakah kondisi pandemi ini membaik atau tidak. Tapi kalaupun kondisinya seperti sekarang ini, OC menyiapkan secara online nanti via kongresnya via Zoom meeting, lalu juga beberapa aplikasi-aplikasi yang disiapkan terkait dengan voting kan itu. Itu mungkin awalan dari penyampaian dari OC yang semuanya ini tidak permanen, ya kan? Bisa direvisi, ya kan? Bisa disempurnakan seiring dengan waktu berjalan karena pelaksanaan rapat anggota dan kongres masih bulan Desember dan Januari. Selanjutnya adalah penyampaian pendapat, saran, masukan dari tiap angkatan. Mungkin
dari angkatan 87 dulu, silakan. Tadi Bang Radi tunjuk tangan, silakan Bang. Sebenarnya bukan tunjuk tangan, tadi kepencet itu sebenarnya dari tunjuk tangan. Mohon maaf tadi. Lanjut. Nah, waktunya bicara Bang. Gawe Radi. Bang Radit benar-benar dah. Masih jadi pelawak Bang Radi Bang. ketua panitia Roni Akbar. Panitia Roni Akbar 84. Kangen sama suara putra. Oke, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf kalau mungkin saya baru sekali ini hadir dan ini mungkin dari sekian lama saya tidak begitu aktif di IKASMA, tapi saya pribadi jujur sekali dan saya bangga sekali dengan IKASMA yang di bawah kepemimpinan dari Mas Jahir dan teman-teman semuanya. Begitu luar biasa, effortnya begitu luar biasa, loyalitasnya gitu, dan ini ya kira yang membuat kita menjadi kekompakan dan kebersamaan kita sesuai dengan tujuan kita dulu saat membentuk IKASMA ini. Dan program-program kerjanya memang sebenarnya sudah bagus sekali saya lihat tadi, dan ada yang sudah malah melebihi ekspektasi dari awal gitu loh. Namun kalau sedikit saran, saya setuju yang tadi dikatakan oleh Mas Jahir bahwa ada beberapa kegiatan aksi sosial yang akan dijalankan, lebih mengenal lagi bahwa kita lebih coba menajamkan lagi visi misi dari IKASMA agar IKASMA ini bisa banyak memberi manfaat bagi para anggotanya, baik dari sisi keahlian, dari sisi informasi, dari sisi bisnis maupun dari sisi sosial. Dan itu mungkin yang akan mencoba mengakrabkan kita nantinya, mempertemukan kita dari satu angkatan dengan angkatan lainnya, dan itu juga kita bisa memberikan empati juga kepada masyarakat yang membutuhkan, apalagi kondisi pandemi seperti ini. Itu aja sih saran saya. Mudah-mudahan program kerja ke depan dan bisa lebih bisa memberikan arti terutama bagi para anggota dari IKASMA tentunya, dan juga untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu aja sih dari saya. Maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Bang Radit, izin Bang Radit. Ada yang minta fotonya ditimbulin Bang Radit. Saya lagi bingung sebenarnya foto mau dikeluarin, tapi saya sebenarnya lagi pakai kaos doang ya. gitu ya. Malu dari gitu. Ya nanti pada saat foto bareng dengan pakaian yang terbaik. Saya lagi cari bingung, saya biasanya pakai laptop, tapi pakai handphone saya bingung mau ngorong fotonya ini. Tapi kalau oke lah, nanti saya coba. Foto di live aja, di foto ini. Ada zoomnya di foto. Oh ya, siap. Bentar ya. Saya ganti baju dulu. Iya. Nanti pas di akhir kan ada foto bareng kan, jadi bisa ini. Pengen tahu Bang Radi kayak gimana? Oh iya, gitu loh. Sekarang. Nanti ada sesi foto ya. Iya. Lanjut 87 yang lain. Ada ingin menambahkan dari angkatan 87? Ada Bang Yan Rizal, silakan Bang. Iya, ada Yan Rizal, ada Enjang saya lihat ya tadi 87. Ya. Enjang masih ada. Ya, Ya, silakan. saya lihat ada Enjang. Ingin menambahkan silakan. Bisa. Oke, pas dulu ya. Pas dulu dia. Lanjut 88. Kakak Luhur silakan. 88. Salam kenal semuanya. Itu kayaknya ada Apra ya. Apra, silakan Apra tolong mewakili SMA 54 angkatan 88. Kak Hadi, apa kabar Kak Hadi? Ketemunya biasanya di grup Pramuka.
Ya, Kak. Kak Adi, saya istrinya Kak Rijal. Kak Rizal, oh iya, salam balik. Salam balik ya. Insya Allah nanti Salam, disampaikan. salam juga dari Taufik gitu. Oh iya, Iya. nanti disampaikan. Apra, silakan Apra mewakili 88. Saya ikut aja. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam Bang Apra. Sorry, saya tadi keluar sebentar ya. Gimana, sorry, nggak sempet nyimak. Sorry. Kebetulan dalam beberapa bulan ke depan, bulan Desember Januari itu akan ada rapat anggota dan kongres pertama IKASMA. Ya. Beberapa mata acaranya adalah menetapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, karena IKASMA ini belum punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, walaupun dulu pernah dibahas kan gitu, tapi Ya. mungkin hilang. Nah, terus juga memilih ketua umum yang nanti juga ada sosialisasinya. Lalu juga menetapkan program kerja yang itu. Nah, mungkin ada masukan saran dari Bang Apra beserta teman-teman Angkatan 88 terkait organisasi IKASMA ini, termasuk nanti kongres dan rapat anggotanya bagaimana. Silakan Bang. Oh gitu ya. Ya. Kalau dari 88 sendiri memang pembicaraan secara intensif kepada teman-teman itu belum ada satu semacam kesepakatan atau pembicaraan yang lebih intens terkait dengan rencana itu. Pada prinsipnya sih kita bisa ikut aja dengan apa yang akan diselenggarakan oleh ketua OSI ya. Nanti setiap ada informasi atau apa kita akan coba sampaikan kepada ketua Angkatan 88 itu Bang Wijay saat ini. Dan beliau mungkin nggak bisa hadir di malam ini. Jadi kita ikut yang berjalan aja. Nanti paling pada saat harus penetapan misalnya semacam susunan anggota, nah kita akan bicarakan dengan di internal 88 kira-kira siapa aja, kemudian juga mengenai terkait dengan program-program. Kami juga belum ada pembicaraan. Paling enggak kita coba akan konsultasikan dengan ketua apa-apa kira-kira yang pemikiran dari 88. Terus sementara itu aja dulu, Pak Ketua. Thank you ya. Terima kasih banyak Bang. Mungkin ada lagi yang 88 ingin ini? Itu Luhur mungkin mungkin ada ini masukan lainnya. Mungkin dari Mbak Luhur. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diwakili oleh Apra ya. Apra, beliau ini yang sangat aktif di grup 88. Saya tidak terlalu aktif mungkin ya. Ini juga ikut aktif ke sini karena undangan Bang Zahir nih. Terima kasih Bang Zahir sudah mengundang saya. Saya ikut saja. Saat ini saya cukup kagum ya dengan Ikatan 54 solid diketuai oleh Bang Zahir. Kegiatan-kegiatannya juga sangat menarik saya lihat di grup. Kepengen ikut tetapi mungkin belum ada waktu yang pas saya ikut gabung. Jadi saya ikut saja Kak Hadi apapun itunya ya. Nanti keputusannya masukannya sedikit mungkin lebih diperluas lagi undangannya sehingga tidak hanya yang aktif saja, yang artinya maksudnya yang tidak aktif di angkatannya pun mungkin kepengen gabung tetapi malu sehingga menjangkau keseluruhan gitu. Karena IKASMA ini juga kan milik semua warga SMA 54 gitu. Tidak hanya yang aktif saja gitu. Itu saja masukannya Kak Hadi. Ya, terima kasih Kak. Jadi memang OC mengundang
semua angkatan ya tanpa terkecuali baik yang aktif maupun tidak aktif. Oleh karena itu kita membuat sosialisasi itu ada 8. Jadi tiap sosialisasi itu ada 5 angkatan sehingga biar interaksinya ada begitu kan. Kalau cuma satu sosialisasi untuk 30 angkatan itu malah tidak ada interaksi kan gitu. Jadi untuk sosialisasi berikutnya malah undangannya mulai dari sekarang, dan memang andalan kita yang mengundang adalah Bang Jahir karena beliau lebih punya nomor kontak. Nomor kontaknya beliau nyimpen semua kan itu. Namanya juga merpot. Jadi ada yang ada yang baru dapat undangan sekarang kaget kan itu. Tapi saya bilang di kesempatan berikutnya akan kita undang. Lanjut ke angkatan 89, ada Mbak Menik, silakan. Ada Bang Alvin, ada Bang Putra, silakan. Mbak Meni dulu mungkin. Mic-nya Mbak Menik. Adi Ajeng. Ya, Bang Alvin silakan. Mbak Monik udah on tuh. Udah, silakan Mbak. Mungkin bisa diwakilkan oleh Bang Alvin atau Bang Putra ya. Ada 2 kata Mbak Monik. Mbak Menik dulu lah. Mbak Menik dulu lah duluan. Mengantar dulu. Sama sih seperti yang sama seperti Bang Radi, kita nanti akan mensosialisasikan ke angkatan 5489 jika ada informasi lebih lanjut. Hanya itu aja Mbak. Iya. Mungkin Bang Alvin atau Bang Putra bisa menambahkan. Bang Putra tuh, Bang Putra. Siap monitor. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Pak Hadi nih, saya diundang mendadak. Tadi saya pikir nggak ada wakil, ternyata udah ada senior saya Bu Meni dan Pak Alvin. Saya sebenarnya sungkan ini. Berbalik. Saya intinya segini, kalau saya mengikuti sejarahnya. Pertama tadi siapa yang ketua, saya jadi lupa tuh. Setelah belum Bang Jahir. Oh iya Pak Jarot. Dulu saya ikut waktu itu karena belum married jadi cukup aktif. Yang saya pahami Pak Hadi itu kita sudah pernah bikin ADART deh waktu zamannya Pak Jarot itu. Iya, apakah maksud saya daripada bikin ulang, apakah kan itu teman saya tahu nggak tahu dokumennya apakah di kalau nggak salah Mas Joko 89 deh, mungkin Bu Meni mungkin tahu kali ya, di Mas Joko, kalau nggak di Mas Azhar 88 deh gitu. Mungkin Mas Azhar 87 itu. Azhar 87 ya? Iya, Azhar 87. Kalau nggak di Paradi kita nggak sempat bikin ADRT ya, kalau nggak salah di Ketua Panitia di Family 100 siapa? Iya. Sony Tulung. Putra 89 ya? Hah? Sony Tulung. Enggak, kita waktu itu nggak sempat bikin sih, tapi yang saya pahami waktu zamannya Mas Jarot kayaknya bikin deh waktu itu di rumahnya Iwan 89. Waktu sekretariatnya di sana, saya kan dulu pernah ikut rembuk, tapi nggak tahu dokumennya di mana. Itu aja sih. Mungkin dari 89 saya sih kok udah ada aman lah, ada senior saya Mas Alvin dan Mbak Meni. Jadi saya ikut aja Pak Hadi. Saya ikut. Terima kasih. Ya, makasih Bang Deddy Saputra. Ya, boleh saya tambahkan sedikit. Wah, OC. Iya benar kalau tadi Putra katakan tadi, memang dulu saya juga sama-sama dengan Putra juga yang awal juga kita sama-sama melakukan kegiatan awal dulu IKASMA, mulai dari dari kepanitiaan. Memang dulu itu memang sempat dibahas mengenai ADART, bahkan saya pernah juga diajak untuk ke puncak lah untuk membahas ADART, tapi saya juga bingung pada saat itu, sekian tahun kerjanya hanya ADART saja dan nggak tahu sampai sekarang ARD-nya juga belum kelihatan wujudnya seperti itu. Mungkin nggak ada salahnya juga, mungkin kita bisa telusuri, mana tahu masih ada soft copy-nya, karena saya rasa itu dulu pembahasannya cukup rumit juga dan cukup lama dan cukup membuang waktu dan
Pikir sayang sekali kalau kita harus membahas, karena saya pikir ADRT itu kan banyak sekali ya yang perlu dibahas ADRT. Jadi saya pikir mudah-mudahan kalau misalnya kita bisa dicari lagi, telusuri lagi kemana itu ADRT-nya. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi, apa boleh buat, kita harus ulang lagi. Tapi memang waktu itu sudah polanya dan bentuk dasarnya sudah kelihatan sih pada saat itu. Ini sekedar saran aja sih, kalau memang beliau saya setuju yang dikatakan oleh Mas Putra, gitu loh. Kalau memang perlu ditelusuri kemana itu adanya ADRT, mungkin bisa mudah lagi kita tinggal membahas. Paling tidak buat bahan awal ya, Bang Radi ya, nggak mulai dari awal lagi. Ya, jadi tidak dari awal, karena saya paham sekali pembahasan ADRT itu sangat jelimet, sangat memakan waktu, tenaga dan banyak gitu loh, seperti itu. Iya. Dan juga belum tentu kita juga bisa ketemu dengan musik pandemi seperti begini gitu loh. Ya kan, pembahasannya harus benar-benar tatap muka, pasal demi pasal didetailkan, semuanya dibahas dan seperti itu, dan itu yang harus kita pahami. Kalau jangan sampai nanti saya takutnya target Februari 2001 nanti kalau kita pembahasan itu pengesahan ADRT itu mulai kongres itu, saya pikir takutnya tapi nggak kejar seperti itu. Karena dulu aja kita membahasnya sampai bertahun-tahun, saya sendiri juga ada capek gitu. Sampai saya dulu pernah baru turun dari luar kota, saya dijemput di bandara untuk diculik saya ke puncak gitu untuk membahas itu. Tapi setelah itu saya juga lost contact, saya nggak tahu lagi kemana di ADRT tersebut, dan saya juga sudah nggak mengikuti lagi perkembangannya seperti itu sejak waktu dari Mas Jarod itu. Demikian dari saya sih, mungkin sekedar saran. Ya, makasih. Ya silakan. Boleh nyelak dikit? Boleh. Jadi terima kasih Mas Putra, terus Radi. Sebetulnya pada saat tahun 2004 ke 2009 saya pernah menelusuri, karena memang pada saat itu kan kita kehilangan dokumen ya pada saat Mas Rod. Tapi saya mendapat beberapa catatan kecil yang akhirnya saya coba akomodir. Ini mungkin sebagai catatan aja. Waktu itu pernah kita bahas anggaran dasar itu cukup jelimet juga. Mungkin ini saya perlu sampaikan kepada Ketua OC. Waktu itu yang ikut terlibat di dalam pembahasan itu satu Angkatan 87 Dino. Kemudian dari Angkatan 92 itu Denny siapa yang anggota yang nyalon dari partainya Hanura. Denny. Kemudian ada lagi Angkatan 88 DT. Jadi menurut saya bahan itu sudah kita buat dua kali. Pertama tahun 2009, kemudian tahun 2011 itu bahan-bahannya dokumennya masih ada, dan saya sudah serahkan juga ke OC sama SC. Nah mudah-mudahan bahan ini bisa dikaji ulang lah, jadi nggak kita mulai dari nol sebetulnya. Hanya melihat pasal-pasal mana yang perlu kita sempurnakan, kita tambahkan, sehingga jadi kerjaan kita nggak mulai dari nol. Karena memang waktu itu saya sempat hampir 2 bulan tuh bahas itu dengan Dino, dengan kawan-kawan yang lain lah. Nah mudah-mudahan bahan itu bisa dijadikan referensi juga untuk kongres tahun ini. Mungkin itu tambahannya dari saya, Pak Ketua OC. Ya, saya menambahkan mungkin ya, karena tahun 2005 itu saya pimpinan sidang yang memilih Bang Jarod ya, salah satu pimpinan sidang. Lalu kalau nggak salah tahun 2005 saya juga terlibat itu rapat pembahasan ADRT di Sukabumi. Karena ingat betul setelah pembahasan mobil pulang nyasar sampai ke gunung apa gitu di Sukabumi kan itu nyasar. Jadi bukan di puncak tapi di Sukabumi, ya kan, di Sukabumi. Nah itu Bang Jarod, Bang Jahir, itu ADRT-nya waktu itu udah disahkan, itu udah komplit, udah bagus itu. Cuman tiap yang hadir itu pegang dokumennya, termasuk saya pegang dokumennya, tapi kalau yang di saya udah dimakan rayap berikut ini. Piagam P4 makan rayap. Nah, jadi sebenarnya dokumen itu ada kalau mau ditelusuri, ya kan? Karena kalau yang dibuat draft dari Bang Jahir itu banyak ini Bang, banyak kesalahan pasal, banyak kesalahan redaksi yang itu harus disempurnakan oleh steering committee kan itu. Nah,
Seperti itu. Tapi kalau Yes. sudah Saya juga udah minta ke SC Pak Ketua, Pak OC. Saya udah minta sama SC karena memang dalam surat keputusan itu kan saya serahkan kepada SC. Jadi SC saya lihat kemarin juga udah menyempurnakan beberapa pasal. Jadi usulan dari Putra maupun dari Radi tadi, bahan-bahan yang ada ini nggak kita bahas dari nol gitu loh. Makanya saya minta sama SC dalam waktu dekat draft itu bisa disampaikan ke seluruh alumni sehingga mereka walaupun nggak aktif tapi dia tahu loh bahwa draftnya seperti ini. Itu kan masih rancangan kan, ya, yang harus disahkan nanti di dalam kongres ya, supaya pekerjaan kita lebih efektif aja. Iya betul. Betul, Itu betul. Pak izin Pak SC, Pak Jahir, makasih Bang Jahir. Iya Ya. itu saya jadi ingat begitu karena pengalaman saya juga ikut yang pertama itu yang dengan Pak Jarot dengan Azhar dan kawan-kawan itu. Saya nggak tahu apakah yang 2005 tuh melanjutkan itu, tapi saya rasa dokumen itu enaknya kalau udah ada kita nggak straight from the beginning lagi. Itu aja sih saya tadi kepikiran. Ya, Maksudnya perlu betul. disampaikan juga sudah ada bahan, jadi teman-teman berpikir bisa mengembangkan dari bahan-bahan ADRT yang sudah ada itu. Makasih Ya, Bang Jahir. Ya, siap. Ya, betul. Mungkin Bang Jahir ya, karena hari ini kan malam ini kan SC nggak ada ya. Mungkin disampaikan kepada steering committee kalau draftnya sudah jadi ya, itu langsung saja di-share agar mungkin tiap alumni itu mempelajari kan itu. Siap. Pelajari Bang, ya kan? Ya. Karena ya seperti yang disampaikan oleh Bang Radi itu membahas ADRT itu kan butuh waktu kan itu. Ya kan, sampaikan oleh Bang Putra juga begitu. Tapi kalau pendapat saya pribadi Bang, antara ADRT yang saya baca, draft ADRT yang saya baca sekarang dengan yang tahun 2005 itu, seingat saya lebih sempurna yang 2005. Dan yang di Masalahnya kita nggak dapat yang 2005 ya gimana? Itu dia. Jadi yang dibuat sekarang ini itu tidak mengambil bahan yang dari 2005 kan. Jadi artinya memang bahan yang 2005 ini lost kan gitu. Nah, seperti itu. Kalau Izin Pak Ketua. Kita pendata gak ya? Solusinya Izin gimana? Pak Ketua. Bang Alvin silakan Bang Alvin. Oke. Ya, terima kasih ya. Ya, memang kita punya kehilangan sejarah ya mengenai ADRT. Jadi saya pikir kalaupun memang tidak ada ya mau bagaimana lagi gitu loh. Nah ini kan tadi si Bang Zahir kan sudah berikan mandatnya kepada SC itu untuk kembali menyempurnakan lagi mengenai ADART tersebut gitu loh. Nah kalau perlu pendapat saya untuk mempercepat ini seperti biasa di setiap adanya kongres ataupun di organisasi lain itu ada namanya pramusal ya. Salah satu pramusal ini adalah untuk membahas SC membahas bersama dengan perwakilan dari masing-masing angkatan saja gitu. Jadi sebelum dilakukannya kongres ada prakongresnya gitu loh. Untuk salah satunya itu adalah membahas mengenai ADART. Nah, waktunya ini adalah sebelum daripada kongres itu sendiri. Nah, situ kita bahas deh. Kembali lagi orang-orang yang ada sejarah dulu kayak Bang Radi, Bang Putra, Bang apalagi ketua OC-nya duduk lagi lah di sinilah gitu loh. Mungkin masih ingat-ingat lagi gitu loh. Apa-apa yang sudah diputuskan gitu loh. So saya sih begitu saja gitu loh. Ada prakongres dulu gitu loh untuk bahas masalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sehingga pada saat kongres itu lebih baiknya adalah tinggal ngetuk aja. Yang paling terpenting pada saat nanti pemilihan daripada ketua umumnya gitu loh maksud saya. Itu sih pendapat saya. Terima kasih. Oke, boleh ide usul sebentar? Silakan Bang, silakan. Ketua. Silakan. Bang Radi silakan. Oke. Saya ada suara anak kecil ya. Halo. Ya. Begini, mungkin benar yang dikatakan juga. Saya menyambung apa yang dikatakan oleh Mas Alvin. Mungkin sebaiknya begini. Kalau boleh kita bentuk tim ADART saja. Jadi mungkin kalau kita kumpulkan seluruh angkatan, ini agak susah dalam satu bersamaan. Jadi kita bentuk satu tim namanya tim ADART yang juga terdiri dari beberapa lintas angkatan dan
tim ADART ini kita kasih target sampai Desember atau bahkan maksimal Januari itu ADART itu sudah jadi dan segera disosialisasikan. Mungkin seperti itu mungkin bisa jauh lebih efektif ya, saya rasa mungkin begitu. Kira-kira bagaimana sekedar saran saja gitu loh. Jadi ada SC, OC jalan tetap, SC jalan, OC jalan, dan tim ADART sendiri yang khusus merumuskan untuk mengenai masalah ADART. Mengenai masalah nanti ada yang 2005, ada yang 2000 versi 2020. Nah itulah tugas ADART untuk mencari dan menelusuri keberadaan ADART kita yang lalu dan untuk mematangkan dan supaya segera dilegalisasikan gitu loh. Bagaimana kira-kira lebih seperti itu. Jadi supaya kerjanya OC dan SC juga udah fokus, tim ADART juga sendiri fokus seperti itu. Jadi tinggal nanti supaya target kita yang bulan Februari yang saya lihat ini untuk Kongres bisa tercapai. Ya. Izin Pak Ketua. Ya silakan Bang Ketua. Taufik. Saya sepakat dengan tadi ada beberapa nama yang disebutkan oleh Bang Putra. Itu ada antara lain berapa orang tadi. Mungkin kontaknya atau mungkin Bang Putra bisa menghubungin orang-orang yang disebut namanya tadi supaya mempermudah juga. Kalau misalnya memang tidak, minta tolong nomor kontaknya bisa diberikan ke tim OC supaya kita juga bisa menelusurinya. Ya, dan untuk Bang Radi, kita bisa membentuk tim itu, tapi kan sistematisnya saat ini memang agak kesulitannya sih tidak sulit, tapi keadaan kondisi yang membuat kita jadi sulit Bang Radi. Nah itu yang mungkin hal-hal yang perlu pemikiran memang. Kita bisa masukkan nih, saya setuju banget dengan Bang Radi ini. Bang Radi orang organisator yang paling hebat di 87, ya bekas ketua waktu pertemuan sebagai Rioni bersama ya sukses banget yang tahun 84 itu sangat bermanfaat buat orang-orang banyak sebenarnya. Nah mungkin itu saran saya untuk Bang Putra bahwa saya sebagai sekretaris sudah bisa mencatat hal-hal yang dapat kita lakukan. Mungkin ada kontak saya di awal yang dilihatkan oleh Pak Ketua. Bisa mengontak saya, minta kontaknya Pak Bang Joko dan siapa yang pernah pertemuan di awal-awal itu supaya saya juga bisa menelusurinya. Begitu Bang. Iya. Lanjut Pak Ketua. Terima kasih Bang Taufik. Izin Pak Ketua, Kalau pemahaman saya waktu angkatan Pak Jarod itu memang kalau nggak di Pak Azhar, di Pak Joko itu ADRT yang pertama. Kemudian kedua yang generasi yang di puncak itu kalau nggak salah Mbak Popi ya, kalau nggak salah sama BT kalau nggak salah yang menjadi sekretaris ya. Nah itu ya Joko atau sekretarisnya ya. Siapa? Joko benar, ada Joko Sumarsono ya. Joko Sumarsono yang awal tuh. Kemudian yang di puncak itu Mbak Popi kan kalau nggak salah sama siapa tuh yang sama DT88. DT88. Nah mungkin Haryadi kalau nggak salah tuh dikompal di Haryadi tuh kalau nggak salah punya dua tuh yang Joko sama yang di puncak. Nah saya nggak tahu apakah saya ngambil yang di Haryadi itu. Oh iya. Iwan 89 juga saya ingat itu tuh ada tuh Iwan 89. Iya. Jadi saya ngambil kompilasi dari punyanya Haryadi tahun 89. Oh, okay. Oh, berarti itu udah kompilasi tuh memang tuh. Cuman memang yang data orisinal 2005 tuh. Ah, itu yang nggak ada. Itu yang hilang itu mungkin antara Mbak Popi sama Mbak yang siapa tuh yang di Angkatan Laut Mbak Nadia ya kalau nggak salah ya. Oh iya 88 Nadia. Nadia kalau nggak salah dia kan sekretaris. Nah, yang saya ingatnya itu saya pernah ikut beberapa kali juga tuh yang di puncak. Ya itu sih kalau saya boleh saran Pak Taufik. Jarinya itu, tapi saya rasa yang dari Pak Jahir itu bisa jadi pegangan dulu kali ya kalau nggak susah ketemu karena orang-orang itu saya yakin juga udah nggak megang. Karena Haryadi itu kalau nggak salah emang kompel waktu pick up di Kasma di zamannya Bang Jahir di awal-awal ya Bang Jahir ya. Ya betul. Ya mungkin itu Pak Ose, Pak Bang Adi. Saran saya ya itu aja di follow up dan ngikutin yang sarannya Bang Radi tadi gitu loh. Sama Bang Alvin mungkin either dibentuk tim khusus untuk itu karena memang kalau pengalaman kita bikin aja berbulan-bulan apalagi nanti gitu. Ya. Ya. Oke, thank you. Ya, luar biasa nih dari masukan Bang Radi dan Bang Putra. Ya kan? Itu yang pertama mungkin ini bisa menjadi pertimbangan buat Bang Jahir kan gitu. Walaupun steering committee tugasnya menyiapkan materi bahan kan itu, tapi ada masukan terkait dengan Pokja ADRT
saya kira itu juga bisa dibentuk Bang Jahir. Ya. Pokja DRT, apalagi di sini ada Bang Radi ya, ada Bang Putra, lalu ada yang lain. Nanti saya juga ikut. Bang Alvin itu juga tahu Bang Alvin. Karena saya ingat betul, pokoknya itu 2005 itu komplit itu ADRT, bagus itu, bagus. Nah terus juga menjelaskan juga dari Bang Alvin itu rapat anggota itu adalah pra-kongres kan itu. Jadi ada 2 rapat anggota, itu tanggal 20 dan tanggal 10 ya. Itu bisa kita katakan pra-kongres gitu. Nah, jadi tapi yang lebih penting lagi memang ada kerja-kerja yang menyiapkan ADRT kan gitu. Sehingga nanti ADRT-nya tuh bisa disahkan pada saat kongres. Tapi kalau ternyata tidak terkejar pada saat kongres, itu biasanya dibentuk tim perumus kan gitu, yang hasil keputusan kongres ya kan, diketok palu kan itu. Nah, karena memang haluan organisasi itu ya ada di ADRT. Kalau ADRT-nya kurang mantep, ya organisasi nanti juga ikut-ikutan kurang mantep kan gitu. Jadi masukan dari Bang Radi dan Bang Putra dan Bang Alvin ini, Bang Jahir ini bisa mungkin oleh Bang Jahir bisa diambil ini putusan gitu, bahwa memang perlu ada Pokja ADRT kan gitu. Walaupun sudah ada steering committee kan itu. Nah, itu. Baik, nanti saya coba lanjut rekomendasikan ke steering committee. Mungkin nggak ya? Ya, monggo. Oke. Kalau dari pengalaman saya dalam kongres, itu sebaiknya pada saat kongres ini jangan lagi dibikin lagi tim lagi untuk masalah ADART deh. Kalau saya pikir adalah pada saat pra-kongres itu tanggal 21 ataupun sebelum pada saat kongres ini ADART sudah selesai. Jadi pada saat kongres itu nanti sudah diketuk, sudah ditetapkan ADART-nya gitu loh. Karena pengalaman ada beberapa yang saya ketahui juga setelah kongres kemudian waktu berlarut-larut begitu. Saya pikir segera mungkin dibuat tim itu tim ADART yang memang yang lalu-lalu sudah paham. Kemudian pada pra-kongres itu dibahas di sana. Kemudian selesai daripada kongres sudah pasti sudah jadi. Kemudian pada kongres kita tinggal sahkan saja gitu. Kenapa saya seperti itu, Bang Zahir? Lanjut Ketua. Ya, lanjut. Biar ada akomodasi angkatan lain. Tadi 87 udah, 88 udah. Lanjut 3 angkatan lagi ya. Silakan. 89 tadi udah menik ya. Ada lagi yang 89? Kalau gitu pindah ke 90, silakan. Ada Mbak Dewi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Alhamdulillah ya. 90 termasuk muda nih, jadi sepertinya ngikut yang 89 lebih tua atau alumni yang sebelumnya. Tahun juga 50 tahun usia. Kepala 5 juga, kepala 5 semua. Setuju aja karena memang karena belum pernah ikutan yang ramai. Terakhir saya ikut di rumah Bang Zahir tuh ya. Di Kampung Melayu ya Bang ya. Ya. Belum kita acara reuni besar di 54. Jadi artinya dukunglah insya Allah dari 90. Tapi mungkin ada yang selain saya, mungkin ada yang lebih bisa aktif gitu. Ini karena kebetulan dapat WA, ada Zoom, dicolek-colek terus, jadi saya hadir. Insya Allah kan ada yang lebih aktif dari 90. Di sini ada Justina, ada yang lain. 90 sendiri sebetulnya Bang, grup WA kita nggak bisa stabil.
grup WA khusus 90 itu nggak stabil, artinya begitu banyaknya anggota waktu itu jadinya clash karena berbarengan dengan adanya peristiwa politik gitu, sehingga grup WA itu bubar. Tapi kita punya misalnya khusus yang 54 muslim misalnya gitu. Nggak ada lagi yang khusus, saya nggak tahu, misalnya khusus sos pun saya keluar, ada khusus fisika, biologi misalnya ada. Nah, menyatukan itu sudah pernah ada satu teman yang buat, tapi ternyata juga ricuh di situ, masih ada sisa-sisa dendam kesumat politik, sehingga bubar deh gitu, bubar lagi. Nah, kalau untuk ini kan besar, artinya tidak hanya di satu angkatan. Insya Allah yang 90 ya mudah-mudahan bisa solid lagi, bisa gabung lagi gitu. Amin. Tapi apapun hasilnya, ya kami dukung lah. Amin. Nah, sekarang Facebooknya juga udah jalan, terus kita lihat ada kegiatan kunjungan ya, kunjungan ke tempat-tempat alumni, ada yang punya usaha, walaupun tidak bersuara, tapi kami tahu info itu. Begitu. Itu saja yang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi. Silakan mungkin Mbak Yustina menambahkan. Mungkin mau menambahkan Mbak Yustina. Baik, ayo Yustina. Baik, mungkin berikutnya. Dilengkap dulu. Ya, silakan Bang Sukmajaya, silakan Bang dari 91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Sukma. Saya sebetulnya mewakili 91 pun tidak, karena yang sebetulnya lebih berkompeten itu mungkin ketuanya Rifki, tapi saya hubungin nggak bisa. Sementara ini mungkin saya hanya menyimak karena memang paling awam. Saya mengikuti kegiatan-kegiatannya, tapi tidak pernah ikut kerja bareng ataupun kongko duduk bareng sama abang-abang sekalian. Untuk itu saya mohon maaf, mungkin saya belum bisa memberikan kontribusi apa-apa. Saya akan menyimak aja dan nantinya akan kami sampaikan ke grup 91. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mengingatkan bahwa forum ini semuanya ini posisinya kedudukannya sama kan itu. Jadi ya yang hadir adalah representasi kan gitu. Yang hadir representasi karena semuanya diundang. Jadi pada saat yang hadir maka dia adalah representasi. Jadi seperti itu. Nah, mungkin catatan buat kita semua ya, termasuk Bang Jahir. Ini ada masukan penting dari sosialisasi kedua Zoom meeting malam ini bahwa perlunya Pokja ADRT yang mempersiapkan dan menyempurnakan draft anggaran dasar anggaran rumah tangga untuk nanti dibawa pada saat rapat anggota _ prakongres ya kan tanggal 20 dan tanggal 10 kan itu tanggal 10. Jadi yang nanti pada saat kongresnya itu tinggal ditetapkan saja kan gitu. Seperti itu. Tetapi semuanya ini kan saran masukan apakah bisa di follow up oleh Bang Jahir atau tidak kita serahkan. Yang penting adalah sudah ada SC yang sebenarnya tugasnya menyiapkan materi-materi ya. Yang salah satunya ya materi draft ADRT disampaikan pada saat rapat anggota dan rapat anggota atau prakongres dan saat kongres kan itu. Dan juga OC yang menyiapkan secara teknis kan gitu acara ini semua kan itu. Silakan mungkin Bang Jahir merespon ulang. Ya, baik. Saya menanggapi positif ya kawan-kawan sekalian. Jadi seperti apa yang tadi berkembang, mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini saya minta kepada steering committee untuk mencoba men-trace ya
kalau memang ada dokumen 2005 yang bisa ditarik ya, menyempurnakan yang kita pernah buat tahun 2009 dan 2011. Nah, mudah-mudahan ini bisa sempurna. Namun jika tidak pun ini akan kita lemparkan seada-adanya, karena nggak mungkin kita membahas sesuatu yang dicari sumbernya kita nggak dapat. Setidaknya saya minta kepada steering committee dalam waktu yang secepatnya ini bisa mendistribusikan draft rancangan itu kepada seluruh alumni. Kan sekarang dengan media sosial ini semua bisa di-share ya. Nah, nanti kita kasih batas waktu sehingga steering committee juga punya bahan untuk menghimpun masukan-masukan dari semua alumni. Tentunya saya minta juga dibuat time frame-nya ya, supaya nanti kita nggak tergantung menunggu dan sebagainya. Itu mungkin catatan dari saya yang akan saya rekomendasikan ke steering committee. Kebetulan saya juga udah minta ke Bang Helmi, karena memang dia juga memang terbiasa dengan pekerjaan ini. Mudah-mudahan ini bisa mempercepat proses ya. Tadi juga saya udah bicara dengan Bang Helmi supaya steering committee mempersiapkan perangkat organisasi ya, seperti anggaran dasar, rumah tangga. Malah saya minta kepada SC juga menyiapkan kode etik dan sebagainya. Mungkin catatan itu akan saya segera sampaikan kepada steering committee, Pak Hadi. Ya, baik, mungkin karena kebetulan ada Bang Jahir bahwa rapat anggota itu kan 20 Desember dan 10 Januari kan itu. Kongresnya 24 Januari rencananya. Kalau bisa draft-draft itu mungkin sudah bisa di-share pada awal Desember, Bang. Ya kan? Ya. Saya minta lebih cepat. Ya. Sekaligus saya bahas juga di sini. Banyak masukan dari teman-teman nih, Pak Ketua OC. Karena kan sosialisasi ini di slotnya 5 angkatan. Kemudian ada beberapa teman-teman dari angkatan muda terutama, dia minta kenapa nggak karena kan materinya relatif sama gitu loh ya. Supaya spare-nya jangan terlalu lama, kan berarti kita harus ada 6 kali pertemuan lagi. Supaya slotnya dilebarin gitu loh. Misalnya buat tahun yang pertemuan berikutnya kan sekarang 91 ya. Mungkin berikutnya 92 sampai 2002 misalnya. Sehingga slotnya lebih pendek. Ini usulan dari beberapa teman-teman angkatan terutama di bawah angkatan 2000 ya. Supaya slotnya diperpanjang. Karena tuh efektivitasnya kalau saya lihat di sesi pertama kan yang hadir cuma sekitar 20 orang lah. Walaupun kita siar ulangkan. Yang hari ini juga yang hadir sekitar 18 sampai 20 orang. Ini mungkin usul dari bawah nih Pak Mas Hadi supaya diakomodir. Mungkin kalau semakin banyak kan akan berbeda suasananya gitu. Jadi slotnya mungkin diperpendek gitu. Jadi misalnya nggak 5 angkatan tapi 10 angkatan. Mungkin kalau begitu mungkin 2-3 kali pertemuan lagi selesai itu sosialisasi. Itu aja Pak Ketua OC masukan dari floor ya. Baik. Sosialisasi itu kan selesai tanggal 14 November. Jadi masih ada waktu 1 bulan sampai bulan Desember kan itu. Begitu Bang. Ya, oke. Nah, itu yang pertama. Kenapa dibikin 5 angkatan biar interaksinya ini ada. Nah, sekaligus juga melihat tingkat partisipasi dari tiap angkatan kan gitu. Karena kalau makin banyak mungkin katakanlah misalnya yang hadir 200 orang di satu Zoom, nggak efektif juga kan itu, begitu. Tapi walaupun isinya nggak beda jauh, angkatan-angkatan muda kan bisa nonton duluan kan gitu. Kontennya, poin-poinnya udah ditangkap kan gitu. Seperti itu Bang. Baik, karena acaranya itu masih cukup waktu. Pertama cukup waktu untuk sosialisasi kriteria ketua umum, kriteria pengurus kan gitu. Masih cukup waktu untuk rapat anggota, karena rapat anggotanya kan prakongres itu tanggal 20 Desember sampai dan juga tanggal 10 Januari kan itu. Sedangkan sosialisasi selesai tanggal 14 November Bang. Nah itu. Ya, siap. Jadi cukup waktu kan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi tapi juga kalau ada yang gabung misalnya tahu-tahu ujuk-ujuk di sini ada angkatan 2010 gabung, nggak ada soalan gitu. Disosialisasi angkatan yang lebih senior. Oke. Itu Bang. Tapi yang paling penting saya kira poin terpenting ini adalah Bang Jahir bisa menyampaikan ke steering committee. Sebenarnya ini forum yang paling bagus ya
buat steering committee untuk ini berinteraksi kan gitu. Ya. Ya kan. Tapi kalau tidak hadir ya ini itu kan domainnya steering kan gitu. Nah, yang penting tapi kan ini kan disiar ulang kan, saya yakin nanti pasti mereka juga mengikuti perkembangan ini kan. Ya, kalau saran saya sih forum apapun steering committee itu hadir kan gitu. Karena beliau yang panitia yang menyerap aspirasi kan, aspirasi dari anggota, lalu kemudian menerjemahkan ke dalam draft-draft kan seperti itu. Itu Bang. Baik, siap. Nah, mengingat waktu, mungkin sebelum kita tutup ada closing dari tiap angkatan, ya. Atau masih ada yang ingin tanya jawab, silakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan kepada ada Bang Jahir ini kan itu. Masih ada OC, mungkin masukan dan saran yang lain di luar draft ADRT. Kalau tidak ada, berarti closing statement dari tiap angkatan ya. Dari 87 dulu, silakan. Ayo Bung Radi. Ya, kalau saya sih cukup sekian tadi gitu loh. Saya manut aja karena saya percaya bahwa EC Mausi sudah bekerja dengan cukup baik dan kita hanya sebagai pelengkap saja, tapi saya berharap bahwa Kongres ini bisa berjalan dengan lancar, sukses. Amin. Dan kita harapkan IKASMA ini juga sesuai dengan apa yang kita bentuk di awal dulu supaya kita bisa lebih baik lagi. Itu saja saya ingin nunut aja dari belakang dulu gitu. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih Bang. 88 silakan. Ya, kalau dari kami bisa dibilang, kalau menurut saya itu sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Alvin, bahwa gimana caranya nanti pada saat kongres itu tidak terlalu berlarut-larut untuk membahas masalah anggaran dasar ADRT ya. Nah kemudian coba kita pikirkan lah, mungkin OSI punya satu kiat-kiat tersendiri untuk kalau tadi kan dari awal udah dibahas, jadi tinggal ketok palu, walaupun masih ada kesempatan untuk membuka kalau misalnya ada opini-opini lain dari peserta kongres nantinya ya. Nah itu aja, dan mudah-mudahan acara kongres semuanya segala apa kita harapkan itu bisa mencapai. Itu aja. Silakan lanjut Pak Ketua. Terima kasih Bang. 89 silakan. Bu Meni. Mic-nya dibuka Mbak Meni. Mic-nya dibuka dulu, mic-nya nggak kedengeran suaranya. Mic-nya Bu Meni. Saya mungkin bisa bantu buka ya kali hostnya. Bisa aja Bang Maaf, Radi. apa ya tadi ya? Ini kebanyakan ngopi itu. Mesti dikirim ke sini tuh kopinya nih. Apa kopinya tutup melulu Meni, setiap lewat tutup, di situ nggak jarang buka. Buka jam 9 pagi. Jakarta coret. Tadi Kalau nanya apa ya, pasti maaf mampir, ya. pasti kopinya ada kalau rumah. Closing statement Bu Meni. Kenapa? Closing statement mengenai acara ini gimana? Oh, ya terima kasih banget acara ini udah mempersatukan kita semua. Semoga kita tambah solid, bisa lebih sering lagi berkomunikasi. Itu aja sih. 89 baik-baik saja, kita ada WA group satu angkatan. 60 bubar WA group. Ya. 4 jurusan juga ada di situ. Grup apa? Selain itu kita juga ada grup masing-masing jurusan. Ini aja apa namanya? Sensi ngomongin pada pendapat yang pada itulah. Harusnya mungkin itu bisa di dulu yang Ya lanjut Mbak Meni. Lanjut. Iya.
Tapi ya memang nggak terlalu aktif lagi kalau 89 ini, hanya wait and see aja sih. Tapi kita semua pastinya mendukung semua kegiatan IKASMA. Amin. Terima kasih Bang Zahid, terima kasih Bang Osi. Ada yang menambahkan 89, Bang Alvin dan Bang Putra? Saya cukup aja, itu ada dari Ibu Meni. Saya ikut Bu Ketua Bu Meni. Ya, 90 silakan. Mbak Dewi. Baik, 91 ada closing. Baik. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, terutama kongres yang akan datang. 91 Samina wa'ata'na aja menyimak dan insya Allah akan berpartisipasi. Demikian Pak Ketua. Ya, terima kasih banyak. Mungkin sebelum ditutup closing dari Bang Jahir, silakan Bang. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Saya sangat apresiasi ya malam ini, karena malam ini lebih sedikit berbobot ya pembahasannya, karena sudah pada konten steering committee. Kalau di sesi pertama masih berbicara masih di permukaan mungkin ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa lebih kaya lagi. Dan jangan lupa Mas Hadi, nanti atau besok di recordingnya dikirim biar kawan-kawan yang nggak ikut juga bisa mengikuti diskusi kita pada hari ini. Karena terbukti setelah saya naikkan di Facebook, itu partisipannya cukup lumayan bagus Mas Hadi, itu hampir 2.200 ya. Walaupun yang interaksi itu ada sekitar 600 sampai 700, tapi terus setiap hari bertambah. Artinya informasi ini nyampe sebetulnya. Jadi mudah-mudahan metode-metode ini bisa menyampaikan kepada seluruh alumni, walaupun dia nggak ikut, tapi sebetulnya dia juga tahu perkembangan diskusi ini. Nah, sehingga nanti pada saat diketok palu pada saatnya, saya rasa semua sudah bisa mengikuti dari awal. Itu mungkin closing statement dari saya. Terima kasih buat semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Juga buat OC, mudah-mudahan tetap semangat. Nanti saya coba senggol lagi steering committee, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa segera menerbitkan draft anggaran dasar rumah tangga yang memang kemarin sih sudah ditunjukkan ke saya beberapa draftnya. Tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat, lebih bagus. Demikian, terima kasih Mas Hadi. Ya, terima kasih Bang Jahir, abang-abang dan mbak-mbak angkatan 8791 sosialisasi malam ini. Yang pertama adalah masukan saran yang luar biasa terkait dengan Pokja dari sosialisasi malam ini. Saya kira juga perlu dipikirkan oleh kita semua ya kan, untuk untuk memuluskan pembahasan terkait dengan ADRT kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga perlu nanti kita pikirkan apakah nanti mekanisme kongres dan rapat anggotanya itu offline atau online, tapi OC siap dengan offline maupun online kan gitu. Nah, yang ketiga adalah masukan saran ini tidak berhenti di sosialisasi malam ini. Silakan abang-abang, mbak-mbak nanti bergabung di Telegram kongres ya. Nanti Bang Jahir akan sosialisasikan ini telegramnya, saya udah buatkan. Jadi nanti masukan sarannya bisa berkembang di situ. Mungkin juga tahu-tahu Bang Radi atau Bang Putra ketemu tuh dokumen-dokumen lama langsung bisa di-share di situ kan itu. Sangat diharapkan itu. Nah, bisa jadi seperti itu kan itu. Nah, jadi ini acara milik kita bersama, milik alumni, sukses tidaknya tergantung kita bersama. Lebih kurangnya mohon maaf bila tidak ada tambahan lainnya. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa foto sesi. Foto-foto terakhir. Yang wajahnya belum keluar, mohon ditampilkan. Ya, senyumnya.
Satu. Yang belum senyum dulu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih abang-abang dan mbak-mbak ke acara malam ini. Kita tutup ya. Sampai ketemu kembali di kesempatan berikut.